Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi semester 3 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa atas izin ridhonya, hidayahnya, pada hari ini kita melaksanakan amanah perkuliahan dengan mata kuliah hukum pidana, dan yang akan dibahas adalah kulpa atau kealpaan. Sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, bahwa beliau adalah Nabi yang terakhir yang selalu mengajak umatnya atau jamaahnya ke alam kegelapan, ke alam terang benderang, dan kita sepakat untuk meminta syafaatnya kelak di kemudian hari. Baik rekan-rekan, mohon perhatiannya. Jangan lupa nanti absensi baik yang melalui Fiklas maupun WhatsApp tetap rekan-rekan diisi. Dan nanti saya kirim juga PowerPoint-nya serta penjelasan atau narasi saya. Rekan-rekan mahasiswa, salam sehat. Semoga hari ini tidak ada satupun rekan-rekan yang mengeluh karena sesuatu, salah satunya adalah sakit. Jadi saran saya sebagai seniormu, sebagai dosen, karena suasana juga musim penghujan, ya, rekan-rekan gunakanlah waktu sebaik mungkin untuk bisa berolahraga. Saya pun demikian. Jadi saya berusaha ketika ada waktu saya gunakan untuk berolahraga. Silakan olahraga apa saja, yang penting bisa keluar keringat, ya. Baik rekan-rekan, bahwa pembahasan hari ini adalah kulpa atau kealpaan, ya. Kulpa dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya. Kulpa dalam arti sempit berarti bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Jadi begini, kalau dalam arti luas, kulpa merupakan satu kesalahan pada umumnya. Kalau saya kasih sampel, ada Natalic atau Sembrono. Nah begini ya, contoh nih ya. Saya ambil yang gampangnya saja biar mudah dipahami. Contoh misalnya, pasal 359. Karena kelalaiannya, barang siapa karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang lain. Ini contoh. Setiap satu kecelakaan, ya, pasti diawali dengan suatu pelanggaran. Artinya begini ya, tak jelasin. Kalau di tengah malam Anda mengendarai kendaraan, karena faktor kecelakaan itu ada 3 ya. Faktor person, Anda dalam kondisi sakit, Anda dalam kondisi kelelahan, Anda dalam kondisi mabok. Berarti ini ada faktor, memang lalai, tapi ada faktor kesengajaan secara umum. Dia tidak menyadari. Nanti lainnya ke sembrono ini. Ini dari faktor personnya, individu. Yang kedua, masalah faktor kendaraan. Kendaraan itu harus layak uji pakai. Rem tidak boleh blong, lampu harus nyala, ya. Washer, mesin tidak boleh ngadat, ya, semuanya sudah fit. Ya. Kalau sudah tahu remnya blong, Anda coba-coba. Memang itu lalai, tapi sudah ada kesembronan yang disengaja. Anda tidak menyadari. Yang ketiga, faktor alam. Alam itu jalan licin, jalan berlobang, jalan menikung.
suasana mendung, gelap, harus lebih ditingkatkan tingkat kehati-hatiannya. Paham ya? Apabila terjadi sesuatu laka lantas itu, walaupun definisi kealpaan adalah tidak ada niatan, faktor kesengajaan, tetapi kelalaian ada pada dirinya, personnya ini, individunya. Ditambah Anda misalnya tidak memiliki SIM, tidak membayar STNK. Begitu melihat ada polisi, walaupun mungkin suasananya tenang, Anda gagap, Anda tergesa-gesa, Anda ketakutan, akhirnya membelok dengan kecepatan yang tinggi, terjadilah laka lantas. Ya. Nah, kalau dalam arti sempit, artinya begini. Kalau Anda sudah betul-betul semua yang tadi saya ceritakan, yang saya jelaskan, sudah semuanya serba standar, semua serba fit, terjadilah laka lantas. Berarti di situ ada satu kelalaian yang memang tidak ada niatan sedikit pun dari niat batin kita. Niat batin kita. Ya. Maka dari itu bahwa satu keteledoran, kata teledor ini contoh teledor ya. Kalau saya bekerja sebagai tukang listrik, untuk memperbaiki listrik itu harus ada standar operasionalnya. Berarti harus pakai helm pengaman, tangan pengaman, tidak boleh satupun sepatu yang memang lepas dari suhu pendek, harus pendek. Semuanya harus tanpa ada satu masalah yang ditimbulkan ketika kita melakukan satu pekerjaannya. Ya. Tapi kalau misalnya Anda ceroboh, berarti kelalaian-kelalaian ini tidak berdasarkan standar operasionalnya. Ketika dilakukan proses penyidikan, ini, Anda akan dikenakan faktor kelalaian ini disebabkan karena faktor manusianya yang tidak mengindahkan standar operasionalnya itu. Makanya disinilah kelalaian, kealpaan, kesalahan seharusnya diketahuinya, sepatutnya diketahuinya. Paham ya? Coba rekan-rekan berpikir sejenak. Kalau saya melakukan satu pekerjaan yang akan berakibat, muncul satu akibat yang bisa membahayakan orang lain, benda lain, jiwa orang lain, materi orang lain, tempat lain. Nah, Anda harus betul-betul mengantisipasi. Jadi jangan sampai satu yang gampang itu misalnya arus pendek. Begitu rumah Anda terbakar atau gudang Anda terbakar akan merembet. Nah ini. Yang tadinya tetangga kita, sebelah kita tidak harus mengalami peristiwa itu akibat kelalaian yang seharusnya diketahui, tapi Anda sembrono, menyepelekan. Ya kalau saya ngomong boleh lebih parah lagi kalau balelo, sok-sokan itu loh, ya. Jadi itu. Jadi sebetulnya kealpaan itu bisa dilihat sebelum saya melakukan satu pekerjaan ini, standarnya bagaimana. Kalau misalnya tidak, jangan kau lakukan. Berarti memang tidak ada niatan. Tapi kalau standarnya sudah sesuai, ternyata mengalami suatu masalah, berarti itu memang tidak ada faktor kesengajaan. Oke? Jadi dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian dan jenis syarat kelalaian itu, ya kalau saya baca bilang tidak ada definisinya. Memang saya kan sudah pernah berkali-kali lah tentang rumusan hukum, pendapat hukum di Indonesia itu ada 53 pendapat hukum. Tapi yang jelas saya ini mantan penyidik kasarannya, jadi orang walaupun lalai bisa dikenakan satu sanksi karena perbuatan itu
dia lakukan karena tahu akan akibatnya. Ya seperti tadi, Anda dalam keadaan mabuk tetap maksa harus mengendarai sepeda motor, mobil. Anda dalam keadaan remnya blong, Anda tetap paksa untuk mengendarai. Anda dalam kelelahan, Anda tetap sudah tahu faktor alam, licin, tikungan, jalan rusak, gelap, Anda tetap ngebut. Tahu akibatnya, tapi Anda tetap paksa. Karena dalam proses penyidikan itu, semua peristiwa pidana itu adalah niat batin yang dimunculkan dari hatimu yang paling dalam. Mestria, niat jahat, niat batin kita. Ya. Yang kedua, macam-macam kulpa. Kulpa levis, kulpa lata, kulpa yang disadari, kulpa yang tidak disadari. Muter aja gitu. Ini teorinya. Saya akan menjelaskan saja. Itu tadi. Kalau saya bilang tadi, wis jelas-jelas motore reme blong kok dipaksa. Wis jelas-jelas kok iki nggak duwe SIM, ya kan? Nggak pakai helm, kamu paksa. Begitu jalan di depan ada satpam berdiri aja dilihat polisi langsung membelok. Karena dengan ketakutannya tanpa kontrol nabrak orang. Terus itu apa? Akibatnya dia sebenarnya udah tahu kan? Akibatnya apa? Kalau saya tidak bawa SIM, ketika ada polisi pasti akan saya dikenakan tilang. Ya kan? Pelanggarannya tidak memiliki SIM. Kan gitu. Jangan paksa. Tuh, peristiwanya itu. Jadi akan membuktikan kesalahannya itu ada faktor kelalaian, ada faktor kesengajaan, atau memang tidak ada niat sama sekali. Nah, nanti dari hasil penyidikan itu baru penyidik itu akan mempersangkakan sesuai dengan, kalau boleh bilang ya, penyidikannya, ya, bukti-bukti yang menunjukkan dia. Karena bisa dilihat kok. Sekarang saya tanya, dicek misalnya kendaraannya, oh koromnya blank, oh lampunya sennya nggak nyala, lampunya tidak terang, iya kan? Mesinnya bunyi gluk. Nah, ini dari faktor-faktor kendaraannya. Setelah itu, ternyata Anda baru nyabu, Anda baru minum play, kondisinya tidak normal. Oh, ternyata Anda sakit karena kecapean. Tuh. Jadi nanti dicek. Nah, baru mempersangkakan ini faktor kelalaian yang memang tidak ada kesengajaan, atau memang dia tahu akibatnya, yang karena kecerobohannya, kesembronoannya, menyepelekan. Kulpa yang disadari, kulpa yang tidak disadari tadi. Syarat adanya kekurangan menduga-duga, kekurangan berhati-hati. Kalau Pan Hamel menduga-duga sebagaimana diharuskan, tidak berhati-hati sebagaimana diharuskan hukum. Ya, intinya udah bolak-baliknya seperti itu aja. Ya. Kalau Simon, pada umumnya kealpaan mempunyai dua unsur. Tidak berhati-hati atau dapat diduganya akibatnya. Jadi mulai dari ya, MPT, ya, terus Hasewikel, Suringa, terus Pan Hamel, terus Simon. Ya itu, kalau mungkin beliau-beliau ini berdasarkan penelitian. Kalau saya berdasarkan pengalaman di saat melakukan proses penyidikan. Jadi padukan antara itu pada intinya sama. Jadi definisi kealpaan atau kelalaian pada hakikatnya bisa dikategorikan tanpa faktor kesengajaan, tanpa faktor niat jahat yang dia lakukan. Kalau ternyata dia sembrono, ya, dia seenewudel, dia sengaja tahu akibatnya, dia tidak dipaksa, namanya apa? Memang kesombongan yang ada dalam dirinya. Berarti faktor
akibatnya dia sudah tahu. Nah ini, untuk menentukan ini lalai ya, atau memang ada faktor kesengajaan, makanya dalam proses penyidikan, contoh waktu Setia Novanto lah, ketua DPR, kan tidak wajar. Karena itu dari hasil penyidikan, dia sengaja mencelakakan diri, padahal itu faktor sengajaan. Skenario-nya dibuat, ini satu contoh aja. Jadi, walaupun orang melaporkan atau mengadukan bahwa terjadinya laka lantas, tapi polisi tidak serta-merta harus percaya. Pasti akan menilai kronologisnya perjalanannya, peristiwanya itu. Kok kalau nabrak posisinya kok begini? Kok tidak ada niatan, misalnya kita kecepatan tinggi, di depan ada orang nyebrang. Kita namanya memang sehat, fisiknya hebat, mau nibok, pasti yang rem. Itu bakasnya harus ada. Nah nanti dilihat dari cut point-nya, titik temu antara lawannya ini. Kalau memang dia sudah berusaha semaksimal ternyata masih kena, ya berarti orang bilang apa? Ya sudah memang kelelahan, dan mungkin kalau kita sebagai orang beragama, mungkin takdir saya di Lauh Mahfuz sana itu memang sudah tercatat bahwa oh mungkin usia sekian, sekian hari ini kita kecelakaan. Karena ada teman saya itu juga ya, dosen baik, ternyata dia juga pernah kecelakaan sampai mengakibatkan matinya orang. Tapi yang jelas dia itu orang baik. Ya memang itu tadi, mungkin sudah di nasnya sana udah begitu, ya kan? Namanya Pak Muhammad, orangnya baik apa, tapi itu tadi tidak ada faktor kesengajaan. Jadi hasil seperti itulah kita bisa mempermasalahkan suatu pasal itu dilihat dari kronologis peristiwanya. Jadi tidak serta-merta orang boleh aja saya kecelakaan ini, nah, padahal dia sengaja, gitu loh, sengaja untuk mengelabui perbuatannya yang lebih besar. Oke, makanya sebagai penyidik itu harus bisa apa ya, belajar tentang psikologi massa, psikologi individu. Jadi teori Lombroso itu, kita kalau tentang kriminologi itu, oh kalau postur tubuh begini, gaya begini, omongannya begini, lebih cenderung tipikalnya begini. Itu ada teorinya. Dan kalau misalnya kalau laka lantas tadi, kalau memang kok kecelakaan dari arah begini kok bisa nabrak ke ini, itu bisa dilihat seharusnya ke sini. Kenapa harus begini? Namanya ada rekayasa lalu lintas. Ya saya juga kebetulan pernah sekolah lalu lintas 3 kali, jadi agak sedikit. Tapi karena saya bukan spesial lalu lintas, ini contoh-contoh yang mudah dipahami aja ya. Kan kebanyakan seperti itu. Baik rekan-rekan, jadi saya berharap definisi kelalaian atau ya masalah namanya kesalahan yang pada umumnya dan kesalahan yang berupa kealpaan. Jadi tadi ya, kalau saya udah menjelaskan kan ya, berulang-ulang seperti itu. Tapi nanti ambil patisarinya, kesimpulannya bahwa kealpaan mendominasi, tidak ada faktor kesengajaan. Artinya memang dia tahu, tapi dia standarnya memang sudah dilaksanakan. Tapi ada satu kealpaan karena kesembronoan atau faktor memang kayaknya disengaja karena kesombongannya, karena kurang hati-hatinya, bisa jadi. Ya, tuh karena ada satu rekayasa yang diharapkan mungkin yang akan ditutup-tutupi. Tapi jangan coba-coba, karena penyidik itu pasti akan mempersesuaikan. Jadi teori-teori dengan peristiwa. Makanya setiap suatu peristiwa, ini tak sedikitannya, harus datang ke tempat kejadian perkara. Karena di situ ada alat bukti, ya. Bedakan ya. Ada alat bukti, ya. Nanti akan disimpulkan menjadi barang bukti. Ada 5 itu. Di situ nanti ada saksi. Saksi itu adalah orang yang melihat sesaat setelah peristiwa itu terjadi. Di situ ada modus, metode, modus itu. Modus itu bisa ya dilihat dari alibi waktunya, ciri-ciri perbuatan itu. Ini teori-teori
kriminologen ya. Jadi di dalam teori itu nanti kalau lihat sosoknya, oh begini, pasti lebih cenderung begini. Oh kalau dilakukan pemeriksaan orangnya tipikalnya begini, oh cenderung begini. Jadi untuk mempersangkakan seperti itu. Baik, jadi rekan-rekan, harapan saya sampean ini tidak perlu ragu dan bimbang. Itu tak jelasin berulang-ulang. Harapan saya setiap ada satu tugas rumah, buat kelompokmu, diskusikan, lihat baik di Google maupun di artikel maupun di buku-buku lainnya ya. Yang penting pada prinsipnya untuk membuka wawasan Anda dalam hal hukum pidana. Semoga Allah memberikan suatu kemudahan dalam proses pembelajaran ini. Kalau ada suatu ucapan dan kata-kata saya yang salah secara pribadi, Pak Carto mohon maaf karena itu kesalahan ada pada Pak Carto. Kalau ada suatu kebenaran dan kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.